Kita sudah memantau daerah timur Indonesia. Tadi juga sudah ke daerah tengah juga sudah. Indonesia Tengah sudah, Pulau Jawa juga sudah, tadi Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Tengah tadi sudah ya. Nah, bagaimana dengan sudah mulai ke Jakarta kita ya? Ayo kita ke Jakarta nih pemirsa. Warga Jakarta menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dengan menggelar sholat Idul Fitri dan salah satunya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Kita sudah terhubung dengan rekan kita, ada Anggita Maura di lokasi. Dan selain Jakarta juga ada Tasikmalaya, ada rekan kami yaitu ada Muhammad Zuhilmi di sana. Mungkin kita ke Anggita terlebih dahulu. Anggita, sudah mulai berdatangan orang-orang di belakang Anda di Masjid Al-Azhar. Seperti apa keramaian di sana? Ya, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Mendekati sholat Id di Hari Raya Idul Fitri ini, saat ini situasi di kawasan Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan sudah terlihat ramai oleh masyarakat yang bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan bisa dilihat sendiri nih Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, para masyarakat sudah mulai memasuki area lapangan untuk memenuhi saf sendiri. Dan dari pantauan kami, memang keramaian ini sudah mulai terlihat dari area parkiran sampai area masuk Al-Azhar sendiri, yang dimana memang masyarakat antusias untuk menjalankan atau mengikuti sholat Id ini. Dan diperkirakan di Masjid Al-Azhar ini mampu menampung sebanyak 15.000 orang. Dan untuk pelaksanaan sholat Id sendiri ini nantinya untuk jamaah wanita akan melaksanakan sholat di area lapangan basket, dan untuk jamaah pria nantinya akan melaksanakan sholat di area lapangan rumput seperti di belakang saya ini. Adapun sholat Id nantinya akan dimulai pada pukul 7 sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Haji Agus Nurkorim, dan untuk khatibnya sendiri nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Zahruddin Sultan. Adapun tema yang akan dibawakan untuk khatibnya sendiri yaitu dengan tema Kembali Suci. Dan terkait pengamanannya sendiri, saat ini emang kami melihat adanya petugas gabungan seperti pihak kepolisian, TNI dan juga Satgas Masjid yang bersiap di area Al-Azhar ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Masjid Al-Azhar. Kembali ke Anda, Yasmin dan juga Bayu. Baik, dari Jakarta kita langsung ke Tasikmalaya nih, Wilujeng Enjing. Selamat pagi, ada Muhammad Zuhilmi di lokasi. Hilmi, seperti apa di sana suasana menjelang sholat Id? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, selamat pagi Yasmin, Bayu dan juga pemirsa. Kumandang takbir, tahmid dan tahlil ini tak henti-hentinya berkumandang menyambut hari kemenangan 1 Syawal Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan untuk saat ini kami berada di Masjid Agung, Masjid Besar Syu'latul Iman di kawasan Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mana dapat kita lihat bersama-sama di belakang saya saat ini seluruh masyarakat Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini sudah mulai berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama nantinya di Masjid Agung Syu'latul Iman ini. Dan nantinya pelaksanaan sholat Idul Fitri ini akan berlangsung sekitar pukul 6.30, itu artinya sekitar 15 menit lagi sholat akan dimulai dengan dipimpin oleh Imam Ustadz Salman Inamullah Ridwan. Sementara itu untuk penceramah ataupun khotib nantinya akan diberikan oleh Kiai Haji Miftahur Rahman. Dan untuk saat ini pun para masyarakat masih terus berdatangan untuk memenuhi nantinya Masjid Besar Syu'latul Iman untuk nantinya bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah.
Meskipun tadi usai pelaksanaan sholat subuh, cuaca di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini sempat diguyur hujan gerimis, dan untuk saat ini pun masih dalam keadaan mendung. Namun hal itu tak menyurutkan masyarakat untuk menyambut datangnya hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan untuk saat ini pun sejumlah petugas keamanan itu baik dari Polsek Ciawi ataupun dari Koramil Ciawi ini juga sudah berdatangan untuk nantinya mengamankan jalannya pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Dan karena memang Masjid Agung Syulatul Iman ini berdekatan dengan lokasi alun-alun Ciawi, yang mana di sini terdapat persimpangan jalan yang merupakan jalan arteri di jalur selatan ini, yang merupakan jalan penghubung antara kota Tasikmalaya menuju ke Jawa Tengah, dan ini biasanya terjadi kepadatan. Dan tentunya pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah ini dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga keberkahan bagi kita semua. Demikian Yasmin dan juga Bayu. Oke, hatur nuhun Hilmi, dan sebelumnya ada Mbak Anggita Maura di Jaksel ya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan di wilayah masing-masing ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda semua. Ya, pemerintah resmi menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah Rabu 10 April 2024 hari ini. Betul sekali, menyambut Hari Raya Idul Fitri, pengelola Masjid Istiqlal Jakarta menyelenggarakan takbirah. Hari Raya Idul Fitri, Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta Selasa malam menyelenggarakan gema takbiran yang dihadiri oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno beserta tamu undangan dari negara tetangga. Selain dihadiri pejabat tinggi negara dan juga undangan, masyarakat juga terlihat antusias mengikuti malam takbiran di Masjid Istiqlal. Selain gema takbir di masjid, pengelola Masjid Istiqlal dan juga dari Kementerian Agama Republik Indonesia rencananya juga menggelar pawai obor yang diikuti anak yatim dan juga masyarakat umum. Belas ribu warga berkumpul di Center Point Indonesia untuk mengikuti pawai obor dan takbiran festival tepian air. Pawai sempat tertunda sekitar 30 menit dikarenakan hujan deras. Namun setelah hujan reda, peserta boleh kembali ke barisan untuk bersiap melaksanakan pawai. Barisan pawai ini berasal dari para warga dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Tidak hanya dihadiri oleh Wali Kota Makassar, kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara di Merauke, Papua Selatan, pemirsa, gema takbir juga berkumandang. Takbir keliling diikuti oleh ratusan kendaraan roda 4 serta kendaraan hias. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah akan dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Ya pemirsa, sholat Id juga ini akan diselenggarakan selain tadi ya di Jakarta dan sejumlah wilayah lain. Kita akan memantau seperti apa pelaksanaan sholat Id di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di lapangan Gazebo. Dan kini kita sudah terhubung dengan rekan Ervan David di lokasi. Ya, selamat pagi Ervan, di sana sudah ramai. Apakah sholat Id sudah mulai di sana, Ervan? Ya, pemirsa dan sudah dapat informasikan pasca penetapan pemerintah menetapkan Idul Fitri 1945 Hijriah pada hari ini, ribuan masyarakat terus memadati area kawasan lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melakukan sholat Id di lapangan Gazebo ini sendiri. Rencananya untuk sholat ini sendiri akan dilaksanakan pada pukul 6:30 serta akan dipimpin oleh Ketua MUI Jawa Barat yaitu Rahmat Syafi'i. Dan di samping itu
Dan juga untuk pejabat yang akan hadir sendiri dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Barat yaitu B. Triadi Mahmudin serta jajaran Forkopimda Jawa Barat akan ikut hadir juga untuk melaksanakan sholat id di lapangan Gazebo Kota Bandung ini sendiri. Hingga saat ini sendiri sebelum pukul 6:30 ini sendiri ribuan masyarakat terus memadati area Gazebo Kota Bandung ini sendiri untuk melaksanakan sholat id bersama jajaran dari Forkopimda dan juga PJ Gubernur Jawa Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan di lapangan Gazebo. Kembalikan. Ya, terima kasih banyak rekan Ervan David dari Bandung. Di sana kita tunggu terus informasi dari Anda. Terima kasih. Selamat Idul Fitri untuk yang merayakan di sana, Ervan. Jaga kesehatan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pasar rakyat digelar di Kota Depok seiring malam takbiran dan menuju Hari Raya Idul Fitri. Ya, pasar rakyat ini rutin digelar setiap malam takbiran atau malam menyambut Hari Idul Fitri. Pasar rakyat takbiran tahun 2000. Ribuan lapak pedagang menjajakan dagangan saat malam takbiran atau malam menuju Hari Raya Idul Fitri. Lapak terdiri dari berbagai pedagang, mulai dari lapak pedagang pakaian hingga pedagang kuliner. Pasar rakyat ini dibuka langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Selanjutnya Wali Kota Depok juga berkeliling meninjau langsung ke sejumlah lapak pedagang pasar rakyat takbiran tersebut. Kita cuma sewa tenda aja. Itu berapa ya? 120 kemarin. Sampai nanti subuh? Sampai subuh. Pokoknya nyewa tenda. Hitungannya nyewa tenda. Iya. Pasar rakyat ini rutin digelar setiap malam takbiran atau malam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ada sejumlah titik pasar rakyat di Kota Depok, seperti di Jalan Naming Botin, Pancoran Mas, di wilayah Sawangan dan Kecamatan Cilodong. Saya atau kita mengalihkan nama pasar tumpah, biar nggak tumpah beneran, istilahnya pesannya pasar tumpah tuh ngeberantakan gitu. Ya, makanya kita kan pasar rakyat. Pasar rakyat itu definisi kementerian, pasar yang tertata, dikelola bersama pemerintah. Tadi nyaman, bersih dan juga aman. Pasar rakyat dibuka untuk umum mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 4 dini hari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dan anak-anak di Tegal, Jawa Tengah antusias meramaikan takbir keliling dan pawai obor menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, warga juga mengarak miniatur masjid hingga replika sejumlah binatang keliling kampung. Umat muslim di berbagai daerah menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1455 Hijriah dengan penuh kegembiraan setelah 1 bulan penuh berpuasa. Seperti yang dilakukan warga desa Sidakaton, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga menggelar takbir keliling dan pawai obor keliling kampung pada Selasa malam. Sambil mengumandangkan takbir dan membawa obor, ratusan warga dan anak-anak juga mengarak miniatur masjid hingga replika sejumlah binatang. Acara semakin meriah dengan iringan musik angklung. Dalam rangka memeriahkan acara takbir keliling, kita spesial di bulan suci Ramadan, Idul Fitri. Kira-kira berapa peserta yang ikut, Pak? Kira-kira untuk peserta kurang lebih ada 350-an lebih. Takbir keliling bagi warga merupakan sarana mempererat tali silaturahmi sesama warga maupun warga perantauan yang mudik ke kampung halamannya. Kegiatan ini diharapkan bisa berlanjut setiap tahun. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, H-1 Idul Fitri, Presiden Joko Widodo mengunjungi pusat perbelanjaan Plaza Atrium Senen, Jakarta untuk membeli baju baru. Ya, kehadiran Jokowi sontak membuat para pengunjung mal antusias dan berdesakan untuk menghampiri Presiden. Menjelang malam takbir, Presiden Jokowi mengajak sekitar 40 anak yatim dari Panti Asuhan Muslimin Keramat Raya dan Panti Asuhan Aisyah Menteng, Jakarta Pusat berbelanja baju baru.
Selain beli baju lebaran, Presiden juga mengajak para anak yatim ke pasar swalayan berbelanja aneka makanan. Ini nganter anak-anak yatim untuk belanja-belanja apa ini? Baju lebaran. Baju lebaran. Sama beli makanan-makanan kecil biar besok bisa untuk lebaran. Berapa anak, Pak? Hah? 43 biar milih sendiri-sendiri. Ya setahun sekali lah. Anak-anak biar juga. Ya, Presiden Jokowi rencananya akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ya, untuk mengetahui kondisi di sana, pemirsa sudah ada rekan Olia Zen Cahyani di lokasi. Zen, bisa dilaporkan seperti apa suasana terkini di sana? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Suasana pagi ini di Masjid Istiqlal Jakarta tentu saja sangat ramai dipadati oleh masyarakat DKI Jakarta yang antusias untuk menyambut 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan masyarakat DKI Jakarta ini sudah mulai memadati Masjid Istiqlal sejak dini hari, bahkan tadi pukul 4 pagi mereka sudah datang untuk mengantri. Dan bisa dilihat ya pemirsa, ini dia keramaian yang ada di area Masjid Istiqlal. Antriannya masih saja mengular ya, karena memang hari ini di sholat Idul Fitri pagi ini Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga akan melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 2024 ini di masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Kemudian selain itu juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan para pejabat negara hingga duta besar negara sahabat juga akan menunaikan sholat Idul Fitri di lokasi yang sama, yakni di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga sebelumnya direncanakan untuk sholat Idul Fitri berjamaah bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Masjid Istiqlal. Dan selain itu untuk sholat Idul Fitri sendiri akan dimulai pada pukul 7, tepat pukul 7 nantinya, sebentar lagi. Kemudian untuk tema khutbah kali ini yakni memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dia Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Sebentar lagi kami akan menantikan bagaimana sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini, bagaimana antusias warga DKI Jakarta, bahkan dari luar DKI Jakarta juga banyak sekali yang datang langsung untuk menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Sebelumnya Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, izinkan saya untuk berpantun sedikit ya, pemirsa di rumah dapat menjawab dengan cakep. Di langit ada burung kenari, di laut ada ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke Anda Bayu, Yasmin. Mohon maaf nih Jennya belum menyiapkan pantun balasan. Tapi selamat Idul Fitri juga untuk Jen dan juga mungkin saudara-saudara di sana yang juga merayakan. Terima kasih, jaga kesehatan dan selamat bertugas.